Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Harapan saya semuanya baik-baik saja ya, dan tetap menjaga kesehatan. Baik anak-anak, kita akan memulai materi yang berikutnya, yaitu untuk materi kelas 9 tentang kerajinan bahan keras. Di sini untuk kerajinan bahan keras itu ada jenis dan karakteristik kerajinan dari bahan keras. Artinya apa? Bahan keras itu dibedakan menjadi dua. Jadi bahan keras itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bahan keras alam, dan yang kedua bahan keras buatan. Jadi ada dua, alam dan buatan. Baik anak-anak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu tentang bahan keras alam. Bahan keras alam ini merupakan bahan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam, baik dari hutan, bumi ataupun perairan. Artinya bahan alam ini dia ada tanpa melibatkan bantuan manusia. Sehingga makhluk hidup, apalagi sebagai manusia, kita hanya tinggal memanfaatkan saja. Sehingga bahan alam ini mempunyai manfaat yang sangat banyak. Salah satunya adalah untuk membuat hasil karya atau kerajinan. Sifat dari bahan keras alam diantaranya adalah pejal, solid, kuat, padat, dan tidak mudah dibentuk. Artinya kalau mau dibuat untuk hasil kerajinan itu prosesnya membutuhkan waktu atau membutuhkan alat bantu, karena memang bahan keras alam ini merupakan bahan alam yang sifatnya keras, kuat, sehingga membutuhkan alat bantu. Jenis dari bahan keras alam yang pada umumnya kita ketahui yaitu yang pertama adalah kayu, yang kedua adalah bambu, dan yang ketiga adalah rotan. Ini yang sering kita jumpai atau pada umumnya kita ketahui. Jadi ketika bahan keras alam ini merupakan bahan keras yang bisa dimanfaatkan atau yang pada umumnya bisa dimanfaatkan untuk membuat hasil karya kerajinan. Yang pertama yaitu kayu. Macam-macam kayu itu banyak sekali ya. Mungkin yang saya sampaikan di sini itu adalah sebagian kecil dari macam-macam kayu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk hasil karya. Di antaranya ada pohon mahoni, ada pinus, ada jati, ada kayu hitam, nangka, kelapa, rami, albasia, sungkai, kamper, dan meranti. Ini adalah macam-macam kayu yang bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Ini sebagian saja, tapi bukan berarti yang tidak saya tuliskan di sini itu tidak ada, banyak sekali. Ini pada umumnya saja. Ciri-ciri dari kayu itu adalah salah satunya memiliki serat atau urat yang indah. Jadi kayu itu memiliki serat atau urat yang indah karena memang bahan ini adalah bahan alam. Memiliki lingkaran tahun, tahan lama, dan dapat dibentuk dengan diukir karena memang sifatnya yang keras tadi. Memiliki beban berat yang berbeda, dan sebagian dapat memuai karena perubahan suhu. Jadi kalau bahan keras kayu ini dia akan memuai karena ada perubahan suhu, tapi ada beberapa, tapi ada juga yang tetap tidak berubah. Yang kedua yaitu bambu atau bahan keras alam bambu. Ciri-ciri dari bahan keras alam bambu ini, yang pertama yaitu batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air secara terus-menerus. Jadi kalau bambu ini kena panas, kena air, lama-kelamaan dia tidak akan bertahan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Yang selanjutnya, ciri yang berikutnya memiliki rongga dari ukuran mulai dari 1 cm hingga 20 cm.
Yang selanjutnya memiliki ruas batang yang unik, karena memang bahan alam itu mempunyai keunikan tersendiri sehingga mempunyai nilai jual yang sangat tinggi, atau istilahnya adalah nilai prestis, nilai kemewahan. Yang selanjutnya cirinya adalah tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Misalnya kalau kalian jumpai bambu apus ya, kalau istilahnya adalah bambu kuning atau istilah bahasa Jawa pring kuning, itu sudah halus sekali meskipun tidak diamplas. Justru dia di situ mempunyai nilai estetikanya yang bagus, sehingga keunikannya itu bisa terlihat. Yang selanjutnya cirinya adalah dapat dipotong berbentuk sayatan atau utuhan. Kalau kalian melihat kalau di kampung-kampung misalkan ada istilahnya membuat dari bambu itu, kalau istilah bahasa Jawanya adalah sesek ya. Jadi seperti itu sayatan. Tapi kalau berupa utuhan biasa digunakan untuk tempat duduk dan lain sebagainya. Bahan keras yang berikutnya yaitu rotan. Rotan ini mempunyai fleksibilitas yang tinggi, fleksibel, lentur, tetapi mempunyai kekuatan yang tinggi. Ciri-ciri dari rotan, batangnya kuat, terutama serat batangnya sangat kokoh, karena memang fleksibilitas ya, mempunyai fleksibel, kelenturan. Yang selanjutnya yaitu mempunyai rongga ukuran paling kecil setengah sentimeter hingga 1 cm, dan yang tidak berongga merupakan bagian dalam dari rotan. Yang selanjutnya memiliki ruas batang lebih samar dibanding bambu. Dan yang berikutnya dapat dipotong berbentuk sayatan ataupun utuhan, sama dengan tadi bambu. Bambu itu bisa dibentuk kalau untuk membuat kerajinan itu berupa sayatan, disayat, dipilah-pilah ya, dipecah-pecah atau utuh. Tapi kebanyakan kalau untuk rotan ini biasanya digunakan untuk kerajinannya adalah dalam bentuk yang utuh, karena biasanya itu berupa kayu kecil-kecil gitu. Sehingga rotan ini memang kalau di tempat kita jarang kita temui, karena memang rotan ini hidupnya ada di luar Jawa ya. Kalau ya banyak yang ditanam di luar Jawa. Jadi seperti itu. Untuk yang bahan buatan nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi pada intinya bahan keras alam atau bahan keras alam ini merupakan bahan yang berasal dari alam. Artinya manusia tidak ikut terlibat di dalamnya. Tapi manusia bisa juga untuk mengembangkannya, misalkan dengan menanam. Tapi pada intinya kalau alam berarti yang menciptakan adalah Sang Maha Pencipta. Dan tentunya manfaatnya akan jauh lebih besar, akan jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan bahan keras buatan nanti yang akan kita bahas di materi berikutnya. Baik anak-anak, nanti silakan ditulis di buku catatan kalian. Kalau kalian sudah melihat dari tayangan video ini ada yang kurang jelas dan kurang paham, silakan kalian tanyakan, bisa di grup, bisa di Japri ya, tapi ini bukan tugas ya, sekali lagi ini bukan tugas. Ini adalah materi, jadi tidak perlu dikumpulkan. Sekian dulu dari saya akhiri. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, tetap semangat.